Halo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah seram tentang pendakian yang berujung pada kengerian di Gunung Lawu. Kisah ini berdasarkan pengalaman nyata dari para pendaki yang pernah mengalami kejadian tak terlupakan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Sekarang, matikan lampu dan siapkan diri kalian untuk kisah pendakian maut di Gunung Lawu. Pada pendakian kali ini, tampak 4 orang pendaki, yaitu Rudy, Dian, Alex, dan Nina. Mereka sedang bersiap-siap untuk mendaki di base camp. Oke teman-teman, periksa peralatan kalian sekali lagi ya. Kita akan mulai pendakian sebentar lagi nih. Aduh, aku sudah gak sabar nih. Sudah lama ingin mendaki Gunung Lawu. Ingat ya, jangan jauh-jauh dari kelompok. Gunung Lawu terkenal angker. Banyak cerita mistis di sini. Ingat itu, oke? Halah, itu cuma cerita orang-orang untuk menakut-nakuti. Kita ini pendaki profesional loh. Santai aja lah. Singkat cerita, pada pendakian ini, mereka sudah mendaki selama beberapa jam. Dan akhirnya mereka tiba di pos 3. Dan hari sudah mulai gelap. Kita istirahat dulu di sini ya. Nanti kita lanjut lagi. Tadi aku merasa ada yang mengikuti kita loh. Kalian merasakannya juga gak sih? Iya, tadi aku juga merasa seperti ada yang mengawasi. Tapi mungkin cuma perasaanku aja kali. Aduh, kalian ini ya. Jangan pada paranoid deh. Kita tetap fokus aja. Dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di semak-semak. Kalian dengar itu gak? Tenang, mungkin cuma hewan. Singkat cerita, pada malam hari mereka sudah sampai di puncak dan mendirikan tenda. Mereka duduk mengelilingi api unggun. Pada saat mengelilingi api unggun dan duduk bersama, Alex membuka pembicaraan. Jadi ada yang tahu gak nih cerita seram tentang Gunung Lawu? Aku sih pernah dengar tentang arwah pendaki yang tersesat dan tidak pernah ditemukan. Katanya sih arwahnya masih berkeliaran nih mencari jalan pulang. Aduh, serem banget sih. Jangan cerita yang menakutkan dong. Aku jadi berinding nih. Pada saat mereka asik bercerita, tiba-tiba terdengar suara perempuan sedang menangis dari kejauhan. Kalian denger gak tuh? Ada suara perempuan nangis loh. Iya nih, jelas banget suaranya. Dari mana ya? Kita cek yuk. Mungkin ada orang yang butuh bantuan. Mereka berjalan menuju sumber suara dengan membawa senter. Dan suara tangisan semakin sangat keras. Saat perjalanan, tiba-tiba mereka melihat sosok perempuan berbaju putih duduk di bawah pohon. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Awalnya mereka tidak tahu. Mungkin adalah sosok pendaki yang tersesat atau butuh pertolongan. Akhirnya Nina mencoba mendekatinya. Mbaknya kenapa? Butuh pertolongan? Perempuan tersebut perlahan mengangkat wajahnya. Dan ya, kalian sudah tebak. Wajahnya pucat dengan mata kosong, lalu menghilang begitu saja. Akhirnya, dengan rasa gemetar dan merinding yang sangat hebat, mereka akhirnya
berlarian tidak karuan, entah kemana. Astaga, dari apa yang barusan kita lihat ya? Udah, gak usah dipikirin. Kita harus kembali ke tenda sekarang. Sesampainya mereka di tenda, mereka mencoba untuk menenangkan diri dari apa yang sudah terjadi tadi. Aduh, itu udah sampai tenda. Kita semua lihat kan hal yang sama tadi. Perempuan itu. Aku takut, Rudi. Aku benar-benar takut. Pada saat mereka sedang menenangkan diri, tiba-tiba tenda mereka bergetar keras seperti ada yang menarik-nariknya dari luar. Mereka pun akhirnya panik semua di dalam tenda. Apalagi nih? Jangan ada yang keluar. Apapun yang terjadi, tetap di dalam tenda. Suara-suara aneh mulai terdengar di luar tenda, seperti langkah kaki yang berlarian mengitari tenda mereka. Dan juga ada bayangan-bayangan tangan yang mencoba masuk ke dalam tenda, berusaha menarik mereka satu persatu. Wah, kacau nih. Pokoknya kita harus bertahan sampai pagi ya. Jangan ada yang tidur, dan jangan ada yang keluar sampai matahari terbit. Setelah mereka melewati malam yang panjang dan sangat mengerikan, pagi pun tiba. Mereka memberanikan diri untuk keluar dari tenda. Semua terlihat normal, namun mereka menemukan jejak kecil yang mengelilingi tenda. Semuanya sini. Lihat. Ini nih. Ada jejak anak kecil. Pokoknya kita harus turun sekarang juga. Aku tidak mau bermalam satu malam lagi di sini lebih lama. Dalam perjalanan turun, suasana terasa lebih mencekam. Mereka berjalan cepat dan berusaha untuk tidak tertinggal satu sama lain. Ayo, tetap bersama-sama. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Tiba-tiba Ales tersandung dan jatuh. Aduh, kakiku sakit. Aku tidak bisa berjalan lagi lebih cepat. Aduh. Waduh. Sudah, kita akan membantumu. Ayo, berdiri. Di akhir cerita, mereka berempat selamat sampai bawah. Alhamdulillah, perasaan tenang dan aman setelah sampai di base camp. Setelah beristirahat, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang dan menceritakan kejadian yang mereka alami saat pendakian. Begitulah kisah seram pendakian di Gunung Lawu. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan menghormati alam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di kisah seram berikutnya ya. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di base camp dengan selamat. Wajah mereka terlihat lelah dan penuh dengan ketakutan. Alhamdulillah, kita semua selamat. Yang penting, pengalaman ini tidak akan pernah lupakan. Kita harus memberitahu yang lain tentang apa yang kita alami ini, agar mereka lebih berhati-hati tentunya ya. Ya, aku setuju banget. Pendakian ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Berkat-Mu kita semua selamat ya. Di akhir cerita, mereka berempat selamat sampai bawah. Alhamdulillah, perasaan tenang dan aman setelah sampai di base camp. Setelah beristirahat, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang dan menceritakan kejadian yang mereka alami saat pendakian.
Begitulah kisah seram pendakian di Gunung Lawu. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan menghormati alam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di kisah seram berikutnya ya.